Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila Syam dengan nomor daftar hadir 40 angkatan kedua kelompok ketiga Latsar 2023 LAN RI. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sedikit tentang pembahasan agenda pertama. So, disimak baik-baik ya. Nah, adapun yang menjadi topik bahasan pada agenda pertama yaitu 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. 2. Kesiapsiagaan bela negara. Serta yang ketiga, analisis isu-isu kontemporer. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa sih wawasan kebangsaan itu. Wawasan kebangsaan sendiri merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi wawasan kebangsaan itu merupakan bagaimana cara kita memandang atau sudut pandang kita terhadap lingkungan di sekitar kita, di mana kita berperilaku atau bertindak sebagai warga negara. Untuk memahami lebih jauh mengenai wawasan kebangsaan, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, di pasal 7 menjelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan kesadaran bela negara dengan memahami nilai-nilai dasar bela negara. Nah, nilai dasar bela negara sendiri itu terdiri atas 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Serta yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, kelima poin tersebut itu menjadi sangat penting dan sebagai dasar untuk kita lebih jauh memahami mengenai wawasan kebangsaan. Setelah kita memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai wawasan kebangsaan, selanjutnya diharapkan agar kita sebagai manusia untuk dapat siap siaga dalam peran ikut serta bela negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara sendiri merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, jadi kita itu harus selalu senantiasa siap baik secara fisik maupun mental maupun secara sosial untuk turut serta aktif dalam prosesi bela negara. Setelah kita memiliki pemahaman yang baik mengenai wawasan kebangsaan serta telah mampu menumbuhkan rasa cinta, nasionalisme, patriotisme terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tahapan selanjutnya yang diharapkan adalah ketika kita mampu secara kritis menganalisis isu-isu kontemporer yang beredar di sekitaran kita. Hal ini bertujuan agar menghindari kita dari perpecahan dan isu-isu yang sebenarnya tidak benar adanya. Isu-isu kontemporer sendiri terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, current issue, yang merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan segera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua, emerging issue, yang merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Serta yang ketiga yaitu isu potensial, yang dimana isu ini sendiri sebenarnya belum tampak di publik, namun berdasarkan penelitian ilmiah, analisis intelijen dan sebagainya, hal-hal tersebut memungkinkan untuk terjadi di masa yang akan mendatang. Adapun di bangsa Indonesia sendiri, isu-isu kontemporer yang marak atau sering terjadi dan terdengar yaitu diantaranya korupsi, kenaikan BBM, serta money laundering, di mana ketiga hal tersebut merupakan hal yang sangat sensitif dan menarik perhatian publik secara meluas di Indonesia. Sehingga perlunya kita sebagai masyarakat untuk lebih selektif dalam memilah isu-isu yang terjadi, agar kita tidak memiliki pandangan yang salah atau terlanjur termakan isu tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran yang terjadi sebenarnya. Jadi kita sebagai ASN yang smart atau pintar
Hendaknya setelah kita memahami dan mempelajari pembahasan-pembahasan pada agenda pertama tadi, untuk kedepannya bisa lebih bersikap kritis ketika menghadapi isu-isu tertentu, serta lebih dapat mampu mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Dengan contoh mengerjakan pekerjaan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menumbuhkan rasa cinta dan ikut serta berperan aktif dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian pembahasan saya mengenai agenda pertama agar kedepannya untuk kita bisa mengambil pelajaran dan menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.